Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Apa kabar Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara yang sudah menjadi guru penggerak ataupun yang masih proses menuju calon guru penggerak ataupun yang belum menjadi guru penggerak. Video saya kali ini tentang persiapan bagi program pendidikan calon guru penggerak untuk soal-soal tes akhir paket modul 1. Saya Aryadi, guru di SMA Negeri 8 Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 1. Kali ini saya akan berbagi tentang bisa disebut sebagai bocoran soal, tetapi belum tentu ini adalah soalnya. Paling tidak sesuai judul dari videonya adalah mempersiapkan bagi calon guru penggerak untuk menyelesaikan tes akhir pada paket modul 1 nantinya. Oke, selamat datang dan terima kasih sudah berkunjung ke channel kami, Riza Channel. Sebelum like, comment, subscribe, dan share, ada baiknya view dahulu videonya, baru kemudian like, comment, subscribe, dan share jika dianggap berguna dan manfaat bagi orang lain. Ini adalah fitur pada LMS yang merupakan pada program guru penggerak akan dibuka atau melalui SIM PKB masing-masing. Kemudian akan tampil fitur-fiturnya seperti ini. Ada paket modul 1, 2, 3, di mana paket modul 1 ini terdiri atas modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Modul-modul yang harus diselesaikan oleh calon guru penggerak. Setelah paket modul 1 selesai, maka akan ke paket modul 2 dan modul 3 yang perjalanannya lebih kurang 9 bulan. Nah, di dalam paket modul 1 pada modul 1.4, karena sudah melewati 1.1, 1.2, dan 1.3, semuanya nanti berproses baik tugas mandiri, tugas kelompok, kemudian video conference, dan sebagainya. Nanti bisa Bapak Ibu guru calon guru penggerak akan mengalaminya atau menjalaninya. Dan pada akhirnya pada modul 1.4 yaitu 1.4C tes akhir paket modul 1. Nah, kalau kita klik yang ini, dia akan terdiri atas umpan balik peserta dan tes akhir. Maka tampilannya seperti ini ketika kita klik 1.4C, yaitu ada umpan balik peserta dan tes akhir. Nah, di tes akhir ini berisi soal-soal yang akan kita bahas pada berikutnya. Oke, kita masuk ke soal-soal pada tes akhir modul 1.4 yang merupakan akhir dari paket modul 1. Nah, ini adalah soal yang mungkin nanti kalau Bapak Ibu calon guru penggerak sampai pada tes akhir, bukan berarti ini adalah soalnya, tapi ini soal yang saya lalui. Saya lalui sebagai CGP angkatan pertama pada tes akhir modul 1. Nah, ini soalnya salah satunya ini, jadi ada 17 soal.
Bisa dibaca, kemudian bisa dijawab apakah pilihannya atau bagaimana pilihan jawaban yang kita anggap benar setelah kita memahami pada proses modul 1.1 sampai 1.4. Sengaja saya tidak buat nomor karena bukan menjadi patokan wah inilah soal yang pasti nanti ditemui, tapi paling tidak sebagai persiapan atau bahan referensi bagi calon guru penggerak lainnya. Berikutnya, nih soalnya. Kemudian ini, anggaplah yang ketiga. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan budi pekerti dapat dilatih dengan menggunakan permainan anak-anak seperti permainan congklak yang dapat melatih olah pikir, kan? Nah, soal berikutnya. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa kecerdasan budi pekerti adalah dasar pembentukan jiwa manusia. Dari pernyataan berikut, manakah yang merupakan gagasan Ki Hajar Dewantara mengenai budi pekerti? Pasti kemerdekaan anak adalah kebebasan budi pekerti. Budi pekerti diajarkan secara terus-menerus pada anak hingga ia mandiri. Budi pekerti membantu menuntun anak menjadi manusia yang selamat dan bahagia. 3 ini pasti. Ini 3. Kalau tidak 1-3, ya, kemerdekaan anak adalah kebebasan budi pekerti. Bisa juga 2-3. Jadi bisa 1-3 atau 2-3. Yang pasti 3 ini. Kemudian yang lainnya. Ya, antara lain dalam diri manusia diumpamakan ada kotak hitam yang berisi antara lain nilai-nilai iman dan perilaku. Di balik kecanggihan otak manusia ternyata ada bagian-bagian yang masing-masing menyerupai otak reptil, otak mamalia dan otak primata. Di sini otak sendiri. Nah, otak primata. Jadi ada bagian-bagian otak yang harus kita pahami sebelumnya. Jadi kalau primata bukan mungkin jawabannya adalah terkait dengan emosi dan perasaan. Berikutnya Undang-Undang Nomor 20. Jadi di sini mengenai tentang perumpamaan bahwa guru adalah petani atau tukang kebun terwakili dalam penggalan kalimat apa. Jadi posisi guru sebagai dia diumpamakan sebagai petani artinya usaha sadar dan terencana. Jadi usaha sadar dan terencana untuk mendapatkan atau terwujudnya hasil atau tujuan. Kita lanjutkan. Ini tentang pengalaman suatu cerita tentang sampah di suatu sekolah yang kita pertama kali datang. Jadi apa yang kita lakukan? Jadi manakah yang menjadi tindakan pertama dalam rencana Anda? Jadi ketika datang melihat keadaan tersebut, maka jadi kita mengajak dengan cara menyampaikan sesuatu yang sifatnya memberikan atau menggerakkan. Jadi sifatnya mengajak memangku kepentingan. Kemudian akan diambil suatu kesimpulan yang disepakati bersama. Ya, minta pendapat guru untuk menemukan jalan keluar. Boleh. Jadi dengan komunikasi sifatnya. Komunikasi. Kita lanjutkan lagi ya. Ini. Juga ini suatu kasus ya. Jadi studi kasus. Di sini pilihlah satu dari pernyataan visi di bawah ini menurut Anda selaras dengan hal-hal yang dapat guru lakukan untuk membantu pencapaian murid merdeka. Jadi kalau untuk mencapai murid merdeka intinya pembelajaran yang sifatnya berpihak kepada anak. Jadi pembelajaran yang berpihak kepada anak. Kemudian
eh, sifatnya menyenangkan. Nah, itu. Jadi guru yang menyediakan suasana positif, aman, dan membangkitkan minat untuk menjadi pelajar mandiri sepanjang hayat dalam mencapai potensi terbaiknya sebagai manusia Indonesia. Jadi sifatnya seperti itu. Jadi berpusat kepada anak, kemudian menyenangkan, ciri-ciri dari atau ciri dari murid merdeka. Kita lanjutkan lagi. Ya, masih bentuk studi kasus atau suatu kasus. Berdasarkan kasus di atas, bila satu program di bawah ini yang Anda anggap relevan dijalankan sebagai upaya pembiasaan untuk menyelesaikan tantangan dalam menjaga kebersihan di sekolah tersebut. Nah, itu. Jadi ada suatu kegiatan yang sifatnya mengajak bersama. Mengajak bersama. Jadi ada suatu program, program yang bisa dilakukan. Misalnya menggalakkan program Jumat bersih dan sebagainya. Jadi bisa dilihat dari apa kasusnya, kemudian bagaimana tindakan atau aksi yang bisa kita lakukan berdasarkan pilihan yang tersedia ini. Berikutnya, perubahan yang positif dan konstruktif di sekolah biasanya membutuhkan waktu. Jadi, mewujudkan visi yang dipercaya tentang murid merdeka dengan cara ini eksplorasi, paradigma, inquiry, apresiatif, dan berkolaborasi mengelola perubahan dan kekuatan sekolah. Jadi, paradigma inquiry apresiatif ini atau IA ini adalah berdasarkan keadaan atau kekuatan yang positif di lingkungan sekolah tersebut. Jadi melihat daripada hal-hal yang positif yang terus digalakkan. Jadi melihat hal yang positif dan itu adalah suatu kekuatan. Itu yang disebut dengan paradigma inquiry apresiatif. Berikutnya, yang termasuk salah satu indikator umpan balik yang efektif. Nah ini. Jadi paling kuat pengaruhnya dalam pencapaian pelajaran. Indikator umpan balik. Ya, menyelesaikan bagaimana menyelesaikan. Ya, sifatnya ada tahapan-tahapan bimbingan di dalamnya. Kita lanjutkan lagi. Bukan termasuk tujuan dari sekolah sebagai institusi pembentukan karakter. Yang bukan. Relasi ya, akomodasi seumur hidup, menemukan moral yang baik, menjadi pribadi yang unggul dan dapat bersaing secara global. Nilai personal dan berkontribusi dalam kehidupan global. Jadi, manakah kenyataan di bawah ini yang bukan termasuk tujuan dari sekolah sebagai institusi pembentuk karakter. Jadi bukan karakter, jadi karakter moral, pribadi unggul, nilai-nilai, mendukung relasi. Jadi B ya, bukan ya. Selanjutnya, nah ini juga studi kasus bisa dilihat dan dibaca, kemudian dapat ditentukan jawaban yang benar. Apakah Bu Siti telah menerapkan disiplin positif yang mendukung terbentuknya budaya positif di kelas dan di sekolah? Nah, jadi tentang budaya positif di sini. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini adalah soal tentang mengembangkan tanggung jawab pada murid sesuai dengan prinsip posisi guru yang mendukung terbentuknya budaya positif. Nah, ini jadi ada suatu komunikasi atau suatu pernyataan yang harus dipilih atau kita selektif dalam mengeluarkan suatu
pernyataan atau kata-kata kepada murid kita. Kamu niat nggak? Kamu niat sekolah nggak sih? Nah, itu jadi agak kurang baik. Kemudian, nah yang ini jadi ini apa yang perlu kamu lakukan agar kamu bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu? Apakah membuat jadwal atau membantu? Jadi sifatnya seperti ini. Ya udah nanti jangan diulang lagi ya. Nah, itu seperti tidak ada solusi. Jadi kamu kok nggak ngerjain apa tugas lagi? Pak catat kamu. Nah ini jadi kata-kata yang seperti ini harus dihindari untuk mendukung budaya positif di kelas dan di sekolah. Jadi sifatnya adalah ada solusi, ada bimbingan, ada tuntunan, dan kata-kata yang dipakai juga dihindari dengan menghindari kata-kata yang sifatnya tidak tidak mempunyai solusi. Jadi dapat kita pilih misalnya biarkan mereka diberikan mereka untuk berpikir, tapi tetap bertanggung jawab. Berikutnya lagi, salah satu adalah guru sebagai seorang pembuat rasa bersalah. Bila pernyataan yang tepat menggambarkan posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, jadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam posisi sebagai guild maker. Guru sebagai guild maker. Nah, nanti di akhir soal seperti ini ada soal menjodohkan. Nah, itu. Jadi menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan setingginya. Nanti pilihannya di sini mungkin pemikiran pendidikan menurut Jajar Dewantara dan sebagainya. Kemudian di sini hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan hingga menimbulkan tenaga. Mungkin ini ya masuk dalam Tut Uri Handayani atau pendidikan taman siswa. Model manajemen perubahan berbasis kekuatan yang berpegang pada paradigma inklusi positif dan konsep pendidikan positif. Mungkin nanti di sini ada semacam metode atau model Bagja, BAGJA. Membekali murid dengan keterampilan sosial dan mendukung pertumbuhan karakter yang baik seperti rasa hormat, kepedulian terhadap orang lain, tanggung jawab, kontribusi dan kerjasama. Mungkin di sini masuk dalam budaya positif. Nah nanti semua pilihan ini mewakili dari apa yang sudah kita pelajari pada modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4, dimulai dari visi, nilai dan peran guru penggerak, budaya positif dan sebagainya. Yang pasti program pendidikan guru penggerak bagi saya pribadi yang sudah melewati modul 1 sangat baik sekali. Jika guru-guru seluruh Indonesia telah mengikuti dan selesai pendidikan guru penggerak, mungkin bisa terlihat hasilnya pada guru atau pendidikan di Indonesia. Ini merupakan bentuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Semoga saja kita semua sukses dan lancar dalam mengikuti dan menjalaninya dan pada akhirnya mendapatkan hasil yang sesuai dan keinginan kita bersama demi pendidikan Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Berikan tanda like-nya, berikan komen Anda, bisa berupa tanya dan tanya jawab atau masukan, saran, dan kritik. Kemudian yang belum subscribe silakan klik subscribe, aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan video-video saya selanjutnya. Dan jika bagi Anda bermanfaat dan berguna dapat di-share seluas-luasnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu lagi pada video-video saya selanjutnya di Ariza Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.